Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, dengan saya Mulyadi dari Bang Ini Channel. Ini ada teman keroyokan lagi. Belas itu ya langkah update kan ya. Oke, belas ini apa namanya? DRTP ya? DRTP apa belanja? DRTP teman timah. Ada sawah, ada kawan, ada Wiwos dan sebagainya. Wah, kita kolaps ya. Saya minta jagoan kita Abdullah Al-Qadiri. Ditambahin Muhammad dua kali. Bagus ya. Abdullah Al-Qadiri ini pengacara senior yang spesialis membantu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, dan saya salah satu pasien dia dulu membantu saya. Dan waktu saya diperiksa soal kilometer 50, kita enggak sama begini. Kan tenang gimana udah tenang aja. Setelah ini baru akan menjadi korban, tapi mudah-mudahan Allah jangan beliau ya dari makan orang jahat ya, yang di oleh netizen disebut kudis dan buram sekolah sih. Netizen ini malah nggak ada ya. Dokter Tima, gimana dok, sehat ya? Alhamdulillah. Saya untung nggak dicembur, nggak dimarahin istri saya karena saya bilang boleh kan dokter cantik tapi Bandung. Dok, saya ke dokter dulu boleh ya, jadi diskusi ya. Oke. Teman-teman, tadi barusan kita ada press conference dipimpin oleh beliau ini, ketua tim pembela pengacara Dokter Tima dalam kasus ijazah palsu dan kawan-kawan itu. Tadi sedikit dieksplor bagaimana Dokter Tima bicara, mohon maaf kalau saya nggak tepat dengan kodak tapi gaduh antara ijazah Jokowi dan pasar pramuka yang kemudian diterbaca bagaimana. Bahkan Dokter Tima secara menunjukkan ingat tanggal-tanggalnya gitu. Nah, ini kenapa tadi dokter bicara soal itu terang? Soalnya sebentar. Kan ini kan tiba-tiba di torso jadi kan bunyi kenceng nih ya. Jebret gitu ya. Sebetulnya itu barang lama, kita udah bisik-bisik dengar. Cuman di torso yang jebret doang. Ya sebetulnya kan kasus dugaan ya. Kasus dugaan tentang ijazah yang bermasalah ini kan udah 10 tahun kalau kita hitung dari sejak 2016 ya. Waktu itu disuarakan oleh seorang pemberani namanya Pak Bambang Menteri yang disusul dengan Gus Dur. Nah itu sebenarnya kan bergulir terus. Kemudian juga sebenarnya Bang Roy Suryo, Dr. Roy Suryo itu juga sejak tahun 2017 juga sudah mulai bersuara mempermasalahkan soal kejanggalan detail-detail dari ijazah yang sampai dengan hari ini masih kita permasalahkan. Nah, saya sebagai peneliti sebenarnya juga menjadi sebuah panggilan gitu ya, karena bukan sekedar naluri, bukan sekedar sebuah nurani, tapi memang ini kewajiban. Allah kan memberikan kepada kita tugas macam-macam ya, masing-masing sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, saya bidang saya adalah peneliti. Peneliti itu jangankan ijazah janggal, batu yang janggal aja kita teliti gitu. Batu yang aneh aja kita teliti. Kerjaan gimana? Karena itu tugas kita kan. Ini batu kalau letaknya di sini nih mesti kita eksplorasi nih, kenapa batu itu letaknya di sini bisa disebut. Apalagi ini adalah sebuah dokumen publik ya. Kita bicara harus kita benar-benar kita perkuat ya. Frame dokumen publik ya, Pak Abdullah Al-Qadiri ya. Ini adalah sebuah dokumen publik, bukan dokumen privat. Karena dokumen ini sudah menjadi barang publik. Ketika seseorang yang memiliki dokumen ini menjadi pejabat publik, ya. Jangankan dokumen ijazah, apa yang dia beli di dapurnya aja kan sudah jadi barang publik. Iya kan? LHKPN kan? Apa saja hartanya sebelum dan sesudah dia, selama dia menjadi pejabat itu kan diceritakan semua di LHKPN itu. Walaupun diduga kuat nggak semua dilaporkan ya? Ya, walaupun sebetulnya iya. Apalagi kalau ternyata barang-barang yang dibeli itu adalah menggunakan uang negara, misalnya, ya kan, dapat apa ini. Apalagi ini adalah sebuah lembaran ijazah yang menjadi dasar legitimasi ya. Dan dengannya dia bisa menjabat segala macam itu, gitu kan, gitu. Maka inilah yang mengusik ke jiwa penelitian saya untuk terus. Nah, kemudian yang sampai sini bentar. Saya mau ke sebelah. Tetangga saya tadi bilang waktu kelas ini dokumen publik.
jangankan ijazah, bahkan harta, harta pun publik berhak tahu melakukan pengawasan. Gimana dari penjelasannya gimana? Jadi begini, kita kalau ke ijazah ya. Jadi begini, Pak Jokowi ini kan sebelum dari presiden, yang gubernur, kemudian sebelumnya dari wali kota dan sebagainya. Ketiga jabatan tersebut itu salah satu persyaratan utamanya adalah ijazah. Persyaratan utama itu ijazah. Karena itu merupakan persyaratan menjadi pejabat publik, maka sudah pindah dari privat dokumen pribadi menjadi dokumen publik. Ya kan? Karena dokumen publik punya konsekuensi bahwa itu namanya aja publik, ya kan? Jadi semua orang warga negara Indonesia khususnya itu boleh mengakses, boleh mengetahui, boleh cari tahu. Bolehnya itu bagaimana? Harus lewat prosedur khusus, hanya pengadilan. Kan ini kan nggak dia ngomong saya tidak akan tunjukkan ijazah kecuali permintaan pengadilan. Sekarang begini, itu kan masuk ke lembaga publik ya, istilahnya. Termasuk yang masuk lembaga publik itu termasuk UGM itu termasuk lembaga publik, universitas publik kan, lembaga publik. Karena pada waktu itu kan UGM didatangi, ya kan, dimintain informasi masalah ijazah dan sebagainya. Karena hanya mengatakan bahwa ada jasanya dan sebagainya, kan. Tapi tanpa menunjukkan hal-hal yang lain. Biasanya kalau alumni di situ itu kan ada hal-hal yang lebih besar, ada ini, ada itu. Anggap aja itu. Masa nggak punya dia kopinya dan sebagainya, ya kan? Masa saya ingat bahkan kita itu kan setelah diberikan pada yang bersangkutan, mereka punya kopinya, punya duplikatnya dan sebagainya. Gitu. Minimal punya catatan lah terhadap alumninya itu. Itu tidak diberikan informasi. Hanya dikatakan saja. Katanya, ya kan? Nah ini yang menyebabkan penasaran. Mencoba juga pada yang bersangkutan sebagai bapak bangsa dan sebagainya. Harapan mereka itu ada semacam kooperatif lah, ya kan? Sekarang warga negaranya datang ke sana mempertanyakan ijazahnya, ya kan? Sebagai bapak bangsa seharusnya dia menunjukkan lah kalau memang ada. Itu pertanyaan, ya kan? Ingat nggak Obama pada waktu itu kan juga dilakukan warga negaranya, tapi kelahirannya dia tidak dianggap tidak lahir di Amerika. Tapi apa yang terjadi? Dia tunjukkan sertifikat of birth-nya dia, akte kelahirannya dia lahir di Amerika. Udah selesai tunjukkan, ya kan? Ini kan tidak, bahkan dengan disembunyikannya ijazah ini terjadi korban. Adanya orang di penjara di situ. Jadi bukan tiba-tiba mas, Bung. Ini bukan tiba-tiba, tapi ada korban. Pak dokter, saya masuk ke ini ada jembatannya, ada korban. Korbannya maksudnya Gus Nur dan Pak Menteri. Saya sempat hadir ke persidangan di sana. Bareng-bareng waktu Refri Harun jadi saksi ahli. Nah, kembali ke soal tadi, saya akan tunjukkan ijazah saya kalau diminta pengadilan. Dan ternyata belum dikasih. Iya betul. Tadi disebut dalam press conference 35 saksi yang dihadirkan tidak satu pun mengaku melihat ijazah asli. Bahkan ketika kepala sekolah diceritakan legalisir itu, ini gimana dia sering kelas begini tapi bergegas terus. Gimana berarti Pak? Makanya ini kan juga sebetulnya kan pada Duranta ya, pada waktu sekarang aja dia juga sudah bergedes lagi kalau kita pakai istilahnya balik dia. Kan bukankah sudah ada di pengadilan Solo nih yang dikawal oleh Dr. Muhammad Taufik nih terkait sekarang ini berlaku sudah ada mediasi berkali-kali. Pada saat itu seharusnya mana gantung di mana beliau katanya mau memperlihatkan ijazahnya di muka hakim, di pengadilan atas permintaan hakim. Enggak dilakukan juga. Malah tanggal 26 April yang seharusnya 24 April itu beliau itu harus hadir di sidang di Solo, malah pergi ke Vatikan. Hasilnya malah jadi autoimun, kan gitu ya. Jadi katanya seperti itu kan, begitu ya, katanya gitu kan, jadi alergi gitu kan. Nah, jadi ini kan kita sudah terlalu sering melihat beliau dan itu ada sebuah istilahnya, namanya orang yang punya kebiasaan berbohong.
Itu namanya mitomania. Jadi ini kita berhadapan dengan seseorang yang sangat apa ya, sangat fasik sekali. Sangat adiksi dia berbohong. Sehingga kita menjadi selalu sudah tahu polanya bahwa apa yang dia katakan itu berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi. Itu gitu kan? Banyak kejiwaan ya. Mitomania iya termasuk Terus sebuah. itu apa? Kleptomania. Kalau kleptomania itu kan ketagihan kutil. Ini mitomania itu ketagihan berbohong. Jadi bagi dia berbohong itu sesuatu yang biasa, gitu kan? Jadi gini dok, soal dokumen tadi, jangankan ini masuk soal pengadilan ya, jangankan ijazah. Saya kan menuntut Jokowi juga di pengadilan Jakarta Pusat tentang kebohongan dia. Saya 7 orang dong, dari termasuk Habib Rizik dan kawan-kawan saya 7 orang menuntut. Dan waktu mediasi itu, bahkan mau mulai masuk sidang, itu pengacaranya yang dokter hukum itu tidak bisa membawa KTP asli. KTP aja tidak bisa loh, hanya dengan fotokopi. Itu kan saya seorang dokter hukum nggak tahu bahwa itu sangat penting sebagai pemeriksaan dokumen awal. Jadi memang ada ini dong, ada main-main seperti itu. Ya, contoh ya sebenarnya itu soal bagaimana ngelesnya dia. Kalau bahasa medis adalah mitomania itu kan dia bilang, saya tidak akan menunjukkan ijazah saya kecuali diminta oleh hakim di pengadilan. Ternyata di tanggal 16 April dia malah mengundang sejumlah wartawan yang menurut klaimnya dia itu wartawan itu dia persilakan untuk melihat ijazahnya. Itu kan sudah mitomania lagi. Saya ada di situ. Saya ada di rumah dia. Katanya dia mau menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Tapi di saat yang hampir bersamaan dia malah tunjukkan yang katanya ijazahnya itu di depan wartawan. Aneh banget kan. Oke, sekarang kita masuk ke misteri UPP. Universitas Pojok Pramuka. Karena pasar pramukanya orang bilang bego loh, pasar pramuka pasar burung. Dia lebih bego lagi. Gimana? Dokter kan tadi secara agak atraktif ya, menurut agak terkait tadi itu gimana ceritanya? Tanggal-tanggal yang masuk diusul dan sebagainya. Oke, ya. Ini kan kembali pada sebuah, saya nggak ngerti apa kita sebut sebagai keberanian atau apa ya. Tapi ini kan karena saya bicara behavior ya, behavior. Jadi ini Pak Gatot ini dari mana nih dapat pangsit, dari mana nih tiba-tiba jedar gitu ya, membuat kita suatu tercengang dengan statement dari beliau, dan beliau tidak suka untuk menyebut nama orang loh gitu ya. Dan jelas statement beliau itu sudah bukan lagi dugaan, sudah bukan lagi berlindung di balik cara untuk agar tidak delik, enggak, benar-benar sebuah statement yang jelas, lugas, dan diulang berkali-kali secara konsisten. Kita konsisten itu kan penting ya. Melihat orang itu bohong atau jujur itu kan dari konsistensi apa yang disampaikan. Kita melihat berkali-kali Pak Gatot ini konsisten menyatakan bahwa dia tahu ya ada sejumlah orang, dia sebut juga nama-namanya tanpa inisial, yang membuatkan ijazah sarjana ya Pak Joko Widodo ini di UPP. Di UPP. Dan orang-orang itu tertegun karena kok beda ya sama orang yang diperkenalkan kepada kita sebagai Joko Widodo. Apa bedanya fotonya? Nah dari situ kan sebetulnya kalau saya kecurigaan saya terhadap kejanggalan ijazah itu kan dari foto itu, karena kata saya kan kata seorang dokter ahli anatomi kan, satu-satunya ahli anatomi yang bisa mengklaim bahwa dia ahli dari dokter kan, ahli anatomi. Jadi kejanggalan itu pada foto tersebut jelas ini bukan dari detail-detail anatomi yang ada di foto ijazah tersebut ya, yang beredar ya, saya bilang yang beredar, dan kalau kebenaran oleh Pak Gatot itu diakui bahwa itulah ijazah yang dibuat di UPP Universitas Pojok Pramuka. Ya saya dari dulu bertahun-tahun lalu ini bukan yang jadi presiden yang ada di foto tersebut gitu ya, itu ya dari sisi itu. Nah jadi kan menariknya itu kan saya sekedar orang yang attention to detail sekali, jangan lihat barang gede, kecil-kecil itu saya lihat gitu, saya mampu melihat itu, makanya saya hafal sekali dengan tanggal kronologinya, dan itu kemudian beroncatan saya bertanya kepada tim TPUA yang mengajukan aduan masyarakat di Barreskrim, ya kan, Desember 2024. Nah, UPP ini, ya Universitas Pojok Pramuka ini kan dinyatakan ditutup tahun 2012 saat Pak Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Oke ya. Kemudian
ketika dia naik jadi presiden di tahun 2014, gubernurnya kan menjadi Basuki Cahayapurnama, Ahok, ya kan? Nah, Ahok itu memerintahkan penutupan permanen dan pembongkaran dari UPP itu, Pojok Pramuka itu dibongkar tahun 2015, dibongkar. Tapi di antara 2015 sampai 2024 Desember, ya itu sebetulnya masih ada beberapa yang masih beroperasi secara diam-diam di situ. Di balik sunshine itu kan ditutup ya dari 2015. Jasa skripsi dan dokumennya. Dokumen, mau ijazah kek, mau KTP kek, mau STNK kek, mau BPKB, apapun mereka bisa buat. Ya, itu itu tuh di situ ya. Nah, kemudian secara coincidence tiba-tiba terjadi kebakaran hebat sekali di bulan Desember 2024. Yang itu baru banget coba tuh habis. Nah, secara insiden pula pada saat itu bulan Desember itu pula TPUA menyampaikan laporan terkait ijazah. Jadi kok pas banget nih, gitu loh. Iya. Itu. Dok, sementara gini tentang kode AKTK tadi termasuk sekulah waktunya segala macam. Boleh nggak saya bertanya, apakah Dr. Tifa menduga itu semua bukan kejadian ujuk-ujuk tapi dari saya untuk menghilangkan barang bukti? Itu aja pertanyaan saya. Ya, ini di sini saya bukan insan hukum ya, tapi ya sebagai peneliti ya, sebagai peneliti dan ini di aspek behavior, di aspek perilaku. Kan setiap terjadi sesuatu, misalnya kita lihat ya sequence, kemudian kita lihat analogi dari sisi perilaku ya. Ada kasus di Kejaksaan Agung, ya kan? Apa tuh waktu itu tuh korupsi besar, ya kan waktu itu ya. Tiba-tiba Kejaksaan Agungnya dibakar. Bilangnya tukang untung rokok lagi. Ya, pokoknya kayak gitu dan itu sudah terlalu sering terjadi. Ya kan, misalnya ada yang lagi diusut tentang korupsi di Pasar Jaya, tiba-tiba pasarnya kebakar, kan kayak gitu nih. Ini terjadi 10 tahun itu menghasilkan sebuah similarity perilaku gitu loh. Similarity perilaku, nah ini juga kan, ini kita lagi bahas tentang ijazah dan ternyata dibuatnya di situ, ya udah situsnya dibakar, kayak gitu kan. Jadi kan sebuah perilaku yang konsisten terjadi gitu ya. Sekarang Pak boleh jagoan kita soal penghilangan barang bukti. Ini kan, sorry ya, polisi kalau saya bilang polisi mirip, kebiasaan yang mirip-mirip dan itu dilakukan. Kita sama-sama ngalamin KM 50 kan. Saya dipanggil diperiksa 2 kali dan diperiksa setiap 10 pagi sampai jam 11 malam. Hanya untuk sekitar 18 pertanyaan. Besoknya Rabunya diperiksa lagi jam 10 pagi jam 11 malam, total 35 pertanyaan. Makanya begitu Jokowi bilang diperiksa 22 pertanyaan 1 jam, Presiden ketawa kakak, sama-sama pernah diperiksa, soalnya kan Pak Ahmad kan. Nah yang saat ini saya beli ini. Yuk ini Badan Krim punya kebiasaan main-main dengan barang bukti, ya. Kilometer 50 itu tadi disebut dalam press conference ratusan orang kali. CCTV otomatis barang-barang antri. Bahkan lokasi ke address area itu hilang total. Bagaimana seorang praktisi hukum? Ya itu kan fenomena ya, memang begitu. Yang kami tidak menuduh ya, tapi fakta-fakta itu seringnya setiap ada kasus besar yang seperti di kantor agraria dan sebagainya itu selalu ada seperti itu, ya kan, seperti itu. Artinya ada yang terbakar, ada yang dibiarkan dan sebagainya, ya kan. Itu orang menduga bahwa itu memang nggak bisa ya, supaya tidak bisa ditelusuri dan sebagainya. Tentunya yang menyangkut Bung Edi ini kilometer 50 contohnya ya. Yang tadinya situ ada rest area kan nggak ada lagi. Selain pertama dilarang ditutup dulu. Iya. Akhirnya dihapus. Iya. Iya. Artinya ya kalau memang itu terbukti dan bisa dibuktikan bahwa itu kecurangan ya. Artinya tidak ada kebal hukum. Kalau polisi pun juga kalau memang ada pelanggaran ya. Pelanggarannya kalau kita lihat KUHP atau KHP apa seperti apa ancamannya? Ya ancamannya ya orang namanya barang bukti ya pidana penjara juga. Jadi dia tidak kebal hukum kan. Semua ya di jaksa kan sering juga yang tertangkap karena ada satu desain untuk rekayasa dan kan artinya ya
selama ini kan orang membiarkan, karena jujur aja seperti Jokowi contohnya ya, dulu itu kan bisa dikatakan nggak ada yang melapor, karena fenomena itu jika ada orang melaporkan sesuatu malah dia dimasalahkan. Itu contohnya kemarin kan mau dibegitukan juga kan, salah satu contoh TPUA, jelas TPUA itu sebagai pelapor yang melaporkan, bukan yang terlapor. Tapi Barreskrim bilang apa? Setelah kita selidiki bahwa TPUA tidak terdaftar di Kementerian orang melaporkan maling, bukan malingnya yang diselidiki, tapi orang yang melaporkan. Jadi banyak keanehan inilah ya, bukan kita aja sebagai ahli hukum ya. Kami sudah siap dengan data-data, dengan fakta, dengan bukti-bukti ya. Kami ya akan adu lah. Mereka mungkin blunder buat mereka melaporkan para peneliti. Menarik ini, dan peneliti di bidang itu gitu loh. Buktinya respon contohnya. Respon ini kan sangat sebagai seorang dokter sering digunakan sebagai ahli di persidangan, bahwa yang fenomena dulu Jessica itu kan dia juga itu sebagai ahli yang dihadirkan, ya kan? Artinya ya ini blunder ini, makanya itu. Dan satu hal lagi yang saya heran, biasanya perkara-perkara kecil saja itu biasanya polisi sudah menurunkan humasnya, menurunkan Kompolnas untuk dialog. Ini enggak, malah satu orang yang pensiunan itu ya kan, yang kadang-kadang saya bingung dan penjelasannya kalau itu lalu lintas ganjil genap lah. Jadi akhirnya sama ini ngomongnya ini, sama ngomongnya ini gitu. Kayak waktu di LC bertemu saya waktu itu kan saya bilang bahwa ya saya tahu, saya bilang loh gimana sih Anda? Saya dengar, tapi saya lihat karena saya kuasa hukum gitu. Semua data saya lihat seperti apa gitu. Menurut saya kasihan dengan Bapak itu ya. Tapi dia katakan kemarin itu bahwa dia itu tidak mewakili kepolisian. Ya nggak bisa. Cuma yang saya perkara kecil saja mereka bisa turunkan. Saya kepingin lah dialog dengan Kompolnas atau dialog dengan Humas Barreskrim atau siapalah, ada DPR lah, siapapun juga kami hadapi. Ya kan? Karena balik soal bukti saksi dan bukti rekayasa barang bukti segala macam. Itu kan mereka bukan cuma merekayasa barang bukti, juga pada saat memberikan keterangan itu kan menyebarkan kebohongan. Betul dong? Iya. Sebentar, konferensi pers ya. Di salah satu bilangnya menembak sesama polisi sampai bikin ada peluru di dinding sudutnya begini penggiringan dalam macam, itu kan kebohongan semua. Saya di penjara karena dituduh menyebarkan berita yang tidak utuh, kegaduhan. Bambang Tri, Gus Dur, hal yang sama. Polisi berkali-kali itu nggak ada apa-apain. Lah iya, seperti Anda contohnya. Anda kan kena kasus hanya gara-gara bilang gen buang anak. Padahal yang Anda katakan itu suatu istilah di semacam diberi bahasa. Dibahas menyatakan tempat sepi, jarang orang situ, pengen buang anak. Tapi ditanggapi seolah-olah itu suatu peristiwa pidana. Kalau kayak gitu, pepatah itu jadi semua orang yang mengadakan apa istilahnya peribahasa itu akan ditangkap. Contohnya ada pura-pura dalam perahu, nggak ada pura-pura dalam perahu, tangkap dia, itu kan nggak bisa. Itu istilah panjang tangan, tangannya pendek nggak ada tangan. Dalam ini peribahasa kok juga karena. Dan lucunya lagi, Jokowi itu akhirnya bilang itu patah hantu. Apa bedanya? Jadi menarik. Pokoknya dalam sesuatu di kita pidana, mereka ya tanda gitu. Jadi artinya begini. Kami sejak 2012 sudah mengalami hal seperti itu. Habib Rizik contohnya. Coba bayangkan, hanya ditanya, mengatakan sehat, bisa ditangkap, bisa dihukum sampai 4 tahun. Dan sekarang kayak ini orang Indonesia itu kan biasa. Gimana kabarnya? Sehat. Tapi ternyata ada obat di kantornya. Wah bohong ya, tangkap masuk penjara. Dan inilah, ini hal-hal yang sifatnya apa ya? Kita sudah mengalami lah hal seperti itu. Kemarin masalah teroris kalau saya boleh terbuka, itu ada flag justice yang sudah dimusnahkan oleh negara tahun lalu. Putusan pengadilan dihadirkan lagi dalam sidang. Itu pun laboratorium Barreskrim, makanya saya tidak percaya. Enggak, sebagai penutup bilang dalam salah satu cuitan
dokter di X ya di Twitter itu menyebut nama Dokter Jul. Oke. Ya. Memang buat saya ini lebih expert lagi nih. Karena kita bicara ijazah palsu, tiba-tiba dokter itu bilang Jokowi palsu. Nah, ini dalam tidak ada Jokowi A, Jokowi B. Ini gimana dokter pribadi? Ya, ini adalah sebuah area ya, sebuah spot yang sekarang ini lagi saya teliti ya. Saya teliti nih dalam konteks apa yang disampaikan Dr. Zul itu kan sebetulnya udah terjadi sebuah bisik-bisik tetangga kan, gitu kan. Karena kok aneh ya, gitu kan, pada beberapa foto kok tinggi badannya kok beda, gitu kan. Kemudian ada beberapa foto kok tidak sinkron, kemudian apalagi yang kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Menteri di 2 bukunya, gitu kan. Ini kok kayaknya ada imposter. Kalau dalam bahasa Pak Dr. Zul menyatakan cloning, gitu ya. Itu kan sebuah area-area yang saya kembali lagi, jangankan kayak gitu. Batu aja saya teliti kalau janggal. Nah, ini apakah ada kemungkinan cloning? Apakah ada kemungkinan ada imposter? Imposter itu ada 2 sosok yang memerankan satu sosok yang sama, gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada kesesuaian dari sisi anatomi, tinggi badan, kemudian ukuran wajah yang beda dan sebagainya. Itu kan mengantip rasa ingin tahu saya sebagai bukan sekedar rasa ingin tahu yang mau saya puaskan, kewajiban saya untuk memberikan sebuah jawaban yang akurat, yang valid kepada masyarakat. Nah, jadi ini mohon bersabar. Saya sedang melakukan penelitian walaupun iya, tapi sudah ada hipotesis, bukan cuma sekedar asumsi, tapi belum layak untuk saya publish ya, gitu. Tapi lanjut. Sebelumnya sebuah nama Hari Mulyono yang konon katanya ijazahnya dipakai. Pakai sebutan ijazah dong. Kemudian Dokter Jul menyarikan bisik-bisik, kan? Nah, ada disebut nama saya Dulmanto. Ada Dulmanto. Itu dianggap yang paling dekat dan juga ini adalah Jokowi A atau B-nya gitu. Gimana? Ya itu kan bagian dari sebuah mozaik pertanyaan ya, yang perlu kita jawab dengan penelitian. Jadi ada metodologi risetnya yang sekarang sedang saya lakukan ya. Jadi namanya itu science based research. Kalau polisi kan katanya scientific crime investigation. Nah, jadi sama sebetulnya gitu. Investigation juga, crime juga itu kaitannya. Mau kasih kualitas itu sebelum kemudian? Buat saya gini, jadi keberanian itu butuh banyak kanal, butuh banyak alat. Nah, kita ini adalah kanal. Kita ini adalah alatnya Allah untuk menyuarakan kebenaran. Ya, jadi itu sebetulnya adalah tugas kita semuanya. Karena kita jelas memiliki legal standing sebagai warga negara Indonesia, punya hak untuk menyampaikan ya, suara menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang kita ketahui, dan itu dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Jadi jangan buat kami bungkam karena Anda punya kuasa. Jangan buat kami diam karena Anda punya uang untuk membuat kami diam. Tidak. Sekali Allah sudah memberikan tugas kepada kita, maka kita pantang surut. Ya, seperti itu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah melindungi dan menjaga kita semuanya. Amin. Om Alka tadi mau kasih konten. Iya, sebelumnya saya tadi mengapresiasi itu memang benar ya. Dalam arti begini, kan kita ini kan duduk dengan konstitusi. Ya. Dalam dasar konstitusi. Pasal 28F itu telah menyatakan bahwa tiap warga negara itu dapat berkomunikasi maupun dapat informasi dari lembaga publik, lalu informasi publik, bahkan boleh mengambil dari situ, mengakses, kemudian meneliti, bahkan menyebarkan. Kalau memang dia nggak ada masalah, kan nggak ada masalah. Ya, itu hak konstitusi, bahkan ditekankan di putusan MK 006 bahwa semua negara itu legal standing untuk berpolitik, bahkan apalagi mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan yang publik. Itu memang ada backgroundnya. Jadi kalau ini dilaporkan dan sebagainya, berarti mereka semua itu melanggar konstitusi. Kan begitu. Nah, ini belum dosen. Terima kasih.
Posisinya pemerintah sudah berubah. Sekarang ini yang menjadi presiden Indonesia adalah Prabowo Subianto. Yang berjanji ingin berubah, ingin mengadakan perubahan di segala bidang, menjadi better and better. Bahkan dia mensejahterakan rakyat luar biasa, ada semua kesejahteraan orang ditingkatkan. Bahkan saya dengar petani dan nelayan dibebaskan dari sementara buruh naik BIJK, upah hakim dan sebagainya. Ya kan itu kan satu kesatuan ya. Dan dasarnya penegakan hukum ini sudah diperhatikan. Ya kan, jangan sampai nilai setitik berusaha serangan. Jangan komprehensif ya, apalagi sekarang masalah jasa parti ini bukan hanya masalah 5-6 orang yang dilaporkan itu, tapi sudah merupakan adalah masalah bangsa Indonesia secara menyeluruh. Ya kan? Oleh sebab itu saya minta ya pemerintah ikutlah ini, ikut adil ya, dan juga DPR itu tidak perlu kita majukan ini, majukan itu karena sudah dengan rakyat, ya kan? Dia harus proaktif. Misalnya panggillah mereka itu, Kapolri, panggillah Barreskrim, temukan kita, ya kan? Hakimi kita di Komisi 3 sana, ya kan? Ya kan bilang rakyat kan ingin tahu. Rakyat tidak mau ke pengadilan sebenarnya, karena ini masalah hak konstitusi. Ya, ini sudah konstitusi dilanggar, undang-undang dilanggar, peraturan dilanggar, semuanya dilanggar. Beliau ini kan laporannya Egy Sujana kemarin itu kan saksinya beliau ini, ya kan? Ada ketentuannya baik lapor maupun saksi itu tidak boleh dilaporkan kembali asal kepentingan pasal pencemaran nama baik. Ya kan? Nah ini mau penegakan hukum itu tidak asal sudah hukum dia ditegakkan, kemudian keadilan berpihak. Contohnya kemarin teman-teman ada yang 12 yang diperiksa, Jokowi tidak meminta tunjangan, sama-sama klarifikasi. Ya kan beliau kan bukan anu lagi, beliau Jokowi lah. Iya, Jokowi ini kan sudah warga negara biasa, ya kan? Kalau dia dianggap sebagai warga negara, sebagai pejabat kembali karena dia ada dan antara, berarti dia tidak bisa memasukkan pasal 75 pencemaran nama baik IT, karena untuk pejabat tidak boleh melaporkan itu. Ya kan? Tapi kan tetap aja itu digunakan pasal 75B itu. Terima kasih judulnya suka-suka gue. Oke teman-teman sekalian, nanti menarik jadi bicara soal di Pulsa 1 jam 20 pertanyaan. Saya berimajinasi bahwa 1 jam itu bukan Jokowi yang ditanya. Imajinasi saya ya. Jadi gini, kamu kenapa 5 orang itu belum kamu tangkap? Penyidik, Pak, kamu mesti enggak ada urusan, kamu udah terima kan? Udah dikirimkan, kurang bilang saja. Imajinasi ya, nggak tutup. Menghayal, saya boleh kalau menghayal saya punya rumah, punya kolam renang, punya mobil Maybach yang 12-13 miliar. Imajinasi. Oke teman-teman sekalian, saya ingin tutup kalimat Dr. Bima tadi. Kalau sekali, jangan bungkam kami karena kalian punya kuasa. Jangan bungkam kami karena kalian punya uang. Sekali Allah perintahkan, kita menjadi alat. Kan? Karena adalah alat menyampaikan kebenaran. Kemarin waktu saya wawancara dengan Dr. Tipa memuji surat Al-Isra ayat ke-81. Ya, Alhamdulillah Indonesia berarti waktu ya alhamdulillah inna ba'ila karena jadi kebenaran itu baru bisa muncul bila didatangkan, diusung, didapatkan, dibawa dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian yang Allah pilih ya, untuk membawa kebenaran, mengusung kebenaran sehingga kebatilan akan hancur. Amin ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.